kita akan ambil waktu beberapa menit untuk membiarkan Roh Kudus mengerjakan divine dealing dengan hati kita. Saya amati ternyata tidak semua orang mengerti apa itu divine dealing. Dan divine dealing pagi hari ini yang terjadi di hati kita, di roh kita, di jiwa kita akan mengubahkan kejelataan kita dan membuat kita menjadi kaum bangsawan. Sebelumnya saya ingin kita belajar berani mengidentifikasikan, berani mengenali, berani menghadapi kejelataan kita yang sesungguhnya. Apa itu jelata? Jelata adalah sisi gelap atau masih ada part-part di dalam jiwa kita yang sebenarnya lebih suka hidup dalam kegelapan. Contohnya apa? Contohnya adalah minder yang hebat. Saudara tahu, saya kenal dengan seseorang yang intelektualnya luar biasa. Beliau itu IQ tertinggi di Mahanaim. Dan bahasa Inggrisnya mengagumkan. Jika ada pengkhotbah yang luar biasa yang dari luar negeri, yang begitu menyatu dengan roh, sejujurnya hanya dia yang mampu menerjemahkan itu. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali perbendaharaan keilahian. Ditambah dengan pengetahuan dan knowledge apapun yang mendukung. Rupanya pun rupawan. Kantongnya pun cukup tebal. Tapi dia tidak pernah berani menghadapi satu sisi gelap dalam hidupnya. Sehingga setiap kali menatap dia, sesungguhnya bukan pandangan mata tajam penghakiman yang saya tujukan kepada dia. Saya sangat menyayangkan seluruh potensi ilahi di dalam dirinya, yang seharusnya membuat dia mampu mengerjakan lebih banyak lagi. Tetapi saya lihat ada sebuah kurungan yang membuat dia tetap terkurung. Bentuk keminderannya membuat dia tidak terlalu mau submit di bawah seseorang. Buat dia itu adalah hinaan. Padahal bahkan Yesus harus meniti sebuah jalan pengabdian dan kehambaan. Dan tentunya disertai dengan penundukan diri. Hal seperti ini yang membuat saya heran. Saya juga lihat di banyak orang. Ada orang dikaruniai dengan suara pita suara yang amazing. Tapi saya bingung. Kenapa kejelataan dari sifat minder ini seperti begitu melekat dengan jiwa seseorang. Dengan hidup seseorang. Kejelataan juga berarti orang yang mentalnya rendah, picik, gampang irian, gampang iri hati. Dia tidak menyukai hal-hal yang valuable, yang punya value. Tidak mengerti value dari loyalitas. Begitu ada opportunity di pelayanan dapat PK cuma 2 juta. Di tempat lain dapat PK 2.250.000. Tidak disertai 3 kali makan gratis. Tidak perlu transport, tidak dihitung. Kejelataan membuat dia melihat 250.000 itu lebih tinggi dan dalam sekejap dia akan sambar opportunity itu. Feel insecure, inferior, selalu merasa di bawah orang. Dan yang paling parah dari minder adalah dia suka dengan the crowd approval.
Dia suka dengan apa yang kekinian yang disetujui oleh banyak orang. Dan itulah yang diyakininya sebagai kebenaran. Bagaimanapun juga saudara akan pulang dan akan mengalami peperangan, satu, konflik batin. Pertempuran dengan roh-roh di udara di provinsi saudara. Apa yang saudara terima di tempat ini, semua spiritual blessing yang dicurahkan amazing di tempat ini. Pastikan divine dealing pagi hari ini membuat semua yang kita terima menyatu dengan kita. Tetapi jika ada pertumbuhan di roh, ada perkembangan, maka Tuhan akan bawa kita upgrade dan upgrade. Jadi apa yang saudara terima di rohmu selama retret ini, semua spiritual blessing yang kau confirm di rohmu dengan sangat kuat. Percayalah ada roh Tuhan yang tidak terbatas yang akan menyertai firman itu. Salah satu pikiran picik, minder, jelata adalah kalau saudara berpikir hanya Bu Iin yang bisa meradiasi provinsi dan membangun pasukan terdahsyat. Sebab jika roh yang tidak terbatas bersatu dengan Bu Iin, roh yang sama juga ingin bersatu dengan kita semua. Hanya pagi hari ini yang sangat penting adalah kesetujuan dari hatimu untuk menanggalkan baju kejelataanmu. Dan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana mengenakan jubah royal robe. Bangsawan tidak bicara soal darah. Darah kita pada waktu kita minum darah Kristus, itu sudah membuat kita lebih bangsawan dari kaum-kaum ningrat yang tidak mengenal Kristus. Kurang setuju, masih jelata. Oke, sekali lagi saya ulangi pelan-pelan ya. Gak mudeng ya, berarti kan. Ketika saya berkata jelata, ada orang-orang minder dan inferior itu akan, mendengar kata miskin, jelata itu udah reject dan gak mau menghadapi. Mari kita menghadapi kejelataan kita. Saya juga masih punya banyak kejelataan. Banyak pemimpin berdiri di atas masih juga bertempur dengan beberapa kejelataan dalam hidup mereka. Kejelataan adalah kesukaan kita untuk tinggal pada satu sisi gelap yang membuat kita merasa aman. Takut bersaksi, takut menjadi besar, takut terlihat wow. Ada loh orang takut terlihat wow. Takut kaya ada juga loh. Gini aja, saudara, cara ngeceknya gampang ya. Nanti malam kalau saudara mau tidur, atau mungkin nanti beberapa menit sebelum kita lakukan divine dealing, saudara mampu mengimajinasikan apa? Apakah saudara tutup mata dan mampu mengimajinasikan saya akan berdiri dan saya akan angkat tangan, saya akan bicara 2-3 firman dengan teriak, dan saya akan menyaksikan pada waktu saya buka mata, seluruh umat manusia berdatangan ke tempat saya berdiri dan mereka memberi diri dibaptis. Saya pernah melalui dan saya sudah pernah cerita bagaimana cara Bu Iin mengeluarkan kejelataan saya. Saya harap ada divine dealing pagi hari ini sehingga pukulan yang keras tidak perlu engkau hadapi terus menerus. Hanya demi Tuhan memukul kejelataan itu dari hidupmu. Saudara tahu saya bertahun-tahun minta merengek dengan Bu Iin. Ibu, jadikan aku supirmu saja, sudah. Itu akan membuat saya bisa mengendalikan kemarahan saya. Pulang saya bisa normal, itu.
Tetapi beliau ngotot terus. Dan satu hari di puncak catering saya ruginya mentok ratusan juta. Saya mau serahkan kunci dan saya bilang, ibu saya kaum jelata. Tapi ibu tidak menyerah. Saudara tahu apa yang dilakukan? Ibu membawa saya ke tempat yang besar, waktu itu makro. Besarnya mungkin dari ujung Mahanaim sampai ujung Mahanaim. Dia bilang gini, lihat tempat ini. Satu hari nanti engkau akan mempekerjakan orang-orang bawah. Dan mereka orang-orang, kamu akan mengubah para pelacur menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan mereka adalah orang-orang rendah yang tidak sekolah tapi mereka mengerti loyalitas. Dan kau akan melihat hal-hal yang ajaib yang mereka lakukan. Itu orang-orang yang terlihat jelata tetapi di dalam mereka tidak jelata. Karena mereka tahu apa artinya loyalitas. Mereka tahu artinya pengabdian dan kehambaan. Bolehkah saudara ambil waktu 1-2 menit dan renungkan kejelataan saudara. Ketakutan kita menghadapi apapun dalam hidup ini. Kesukaan kita untuk setuju pada pendapat banyak orang. Itu yang terjadi dari Saul. Firman Tuhan berkata kepada Saul, kepada orang inilah akan kuberikan tampuk pemerintahan bangsa Israel, bangsa pilihan. Kenapa firman itu tidak terjadi? Karena digugurkan oleh kejelataan di dalam Saul. Yang dia tidak pernah mau hadapi, yang dia tidak pernah mau bereskan. Banyak orang takut menghadapi sisi gelapnya masing-masing. Pagi hari ini kita akan minta Roh Kudus membantu kita melakukan divine dealing. Divine dealing adalah pada waktu Roh Kudus datang dan ingin merampas baju kejelataanmu. Berikan. Lepaskan. Jangan berbuat picik, lepaskan. Dia Allah yang tidak bisa berbuat curang kepada seluruh umat yang dikasihinya. Dia tarik roh pengembara kita. Dia patahkan. Dia bilang bawa ke mezbah. Padahal roh pengembaraan, keliaran bukan sesuatu yang layak untuk dipersembahkan. Itu kotor, najis, hina. Ketakutan, ketidakpercayaan. Tapi dia katakan berikan, taruh di mezbah. Aku menganggapnya persembahan. Dan aku ganti dengan roh yang taat. Dan pada waktu engkau taat, pada waktu engkau tahu menundukkan diri, ada hukum yang berkata seluruh berkat Abraham, Ishak dan Yakub tiba-tiba terbuka jalurnya dan akan mengalir dalam hidupmu dan keluargamu. Sulit untuk amin. Saudara bisa lihat kejelataan yang begitu pekat. Mari pagi hari ini kita hadapi hal itu. Saya mau cerita tentang 2 orang yang melakukan divine dealing. Yang satu berhasil transaksinya, yang satu fail transaksinya. Saudara tahu Billy Graham adalah orang yang menurut saya sempurna menyelesaikan garis akhir. Tidak banyak saya cermati revivalist seperti itu. Tetapi jangan dilihat hari ini dan bagaimana dia menyelesaikan panggilannya dengan gemilang. Tapi lihat hari di mana dia harus menghadapi goncangan iman dalam hidupnya. Dia punya sahabat namanya Charles Templeton. Tiba-tiba perubahan zaman terjadi seperti kita hari-hari ini. Saudara yang usianya 40 tahun realize ya ada sebuah generasi bangkit yang modelnya beda sama kita. Tiba-tiba terjadi sebuah perubahan zaman. Dan saat itu intelektual mereka melakukan intervensi di iman mereka. Mensabotase iman mereka.
Tiba-tiba mereka punya banyak pertanyaan dan mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan keadilan, mempertanyakan di tengah pelayanan kenapa ada orang ditolong, ada orang tidak ditolong dan sebagainya. Tiba-tiba intelektual mereka intervensi dalam perjalanan iman mereka. Dan Charles Templeton melakukan dealing dengan hatinya sendiri. Tapi dia tidak sampai pada divine dealing. Dia berkata seperti ini. Iman saja dan firman saja tidak cukup. Perlu ditambah dengan kemampuan-kemampuan intelektual. Dan akalku menantang semua yang selama ini kuyakini sebagai iman Kristianik. Dan di titik itu dia mulai kehilangan iman, dia mulai berbalik. Dia tidak mencapai titik divine dealing. Terlalu banyak pertanyaan. Yang membuat dia hancur adalah sebuah gambar. Gambar orang Afrika megang bayinya yang kelaparan. Dan dia berkata, jika Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak tolong bangsa ini? Kelihatannya rohani. Kelihatannya ilahi, tapi sejak hari itu dia menyimpang. Kenapa? Karena Amsal sudah berpesan, trust in the Lord completely. Kita belum tentu trust Tuhan completely. Ada sisi-sisi kepicikan yang masih kita simpan. Dan dikatakan do not rely on your own opinion. Kenapa? Karena otak kita cuma sebesar ini dan terbatas. Dan saudara tahu bagaimana Tuhan mengatur bintang miliaran tepat pada titik-titiknya. Saudara bayangin, siapa bisa lakukan itu? Dan firman-Nya berkata, simple, hiduplah oleh iman. Tetapi ini yang dilakukan oleh Billy Graham. Dia bilang gini, Bapak, aku juga punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama. Intelektualku mengganggu sekali perjalanan imanku. Tetapi ini yang kuputuskan Roh Kudus. Dia berlutut di tengah lapangan dan dia berkata seperti ini. Aku terima firman-Mu dengan iman tanpa pertanyaan. Aku mengizinkan imanku mengalahkan pertanyaan-pertanyaan kebimbangan intelektualku. Dan aku percaya sepenuhnya, completely trust and I will rely on in this Bible. Dia pegang Alkitabnya, dia berlutut. Saudara tahu beberapa belas tahun kemudian di satu tempat di lapangan di Amerika dihadiri oleh ratusan ribu orang, Billy Graham sedang KKR. Saudara mau tahu di mana Charles Templeton? Yang menyedihkan dia ada di gedung hotel bertingkat. Yaitu rumah sakit. Sedang dirawat karena dia Parkinson. Seluruh tubuhnya gerak. Dan dia buka jendela dan dia menatap kepada sahabatnya. Dan dalam hati dia tahu. Seharusnya dia ada di situ bersama Billy Graham. Izinkan Roh Kudus melakukan divine dealing pagi hari. Bagaimana caranya? Nomor 1, yakini darah Kristus yang kita minum itu menyatu dengan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan tidak ada bangsawan seperti bangsawan paling sejati, yaitu Yesus Kristus yang darahnya juga mengalir di dalam darah kita. Jika darah yang tertumpah, darah bangsawan itu mengalir di dalam sel-sel kita, apakah kita mau menjadi orang yang picik dan tidak meyakini hal itu? Yang kedua, saudara harus tahu modal kita. Modal kita itu murah, simple. Rindu dan berani lewat rindumu membayangkan.
Saudara mau tahu, saya teringat sekali, saya teringat. Kalau waktu saya miskin ya, cara saya ngobatin kemiskinan saya adalah membayangkan. Saya naik ojek, naik angkot, saya bayangkan saya punya mobil. Saya tinggal di rumah bocor, saya bayangkan saya punya mobil rumah bagus. Saya hanya membayangkan gratis. Apakah itu juga sulit buat kita? Karena pada waktu kita membayangkan, akan mulai terjadi penciptaan. Bayangkan apapun. Dan hari ini saudara tahu, dari apa yang saya mampu bayangkan, saya terima sungguh 100 kali lipat dari yang mampu saya bayangkan. Bayangkan saja. Bayangkan semua firman yang saudara terima dan saudara mau implementasi seperti apa di provinsimu. Bayangkan pada waktu roh yang tidak terbatas itu tercurah dan melakukan divine dealing, engkau bisa menjadi buin di provinsimu. Hanya koyakan jubah kejelataanmu pagi ini. Saudara lihat, sulit mengaminkan, terlalu jauh, terlalu besar. Hari ini saya juga ada tamu dari Semarang, dia juga sama. 5 tahun yang lalu dia teriak-teriak, saya gak bisa ini, saya gak bisa ini. Hari ini dia buat pasukan di Semarang. Nggak cukup itu, hari ini bawel sekali, ini Jawa Tengah bagaimana untuk menguasainya. Dan ini orang pragmatis. Yang mengertilah, Tuhan tolong supaya mereka sudi mengoyakkan baju kejelataan dan mengambil your royal robe pagi hari ini. Tolong Roh Kudus, tolong Roh Kudus. Modal kita cuma rindu. Di Kidung Agung 6 ayat 12 dikatakan, tidak sadarkan diri aku. Nggak sadar, cuman membayangkan. Kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Dan kalau saudara cermati, firman ini ditulis di Ayub, firman ini ditulis lagi di Perjanjian Baru, firman ini ditulis di Mazmur, di Amsal, dimanapun. Mazmur 113 ayat 8. Dengar baik-baik. Jika Anda hari ini orang miskin, jika Anda hari ini melarat, uang makan pun gak punya, bahkan saya minta maaf. Terjemahannya berkata, bahkan jika saudara hari ini adalah seorang pemberontak dan bangsat, dengarkan firman-Nya. He turned paupers into princes and sit them on the royal throne of honor. Itu saja. Tuhan buat penjahat di sebelahnya gak sempat pelayanan apapun. Gak sempat pelayanan apapun. Tapi dia cuma melakukan divine dealing. Show me your mercy and grace. Dan dalam sekejap orang jelata ini menjadi bangsawan yang menemani Yesus kembali ke kerajaan surga. Bukan 12 muridnya. Dan yang terakhir sebelum kita doa dan lakukan divine dealing. Ini firman Tuhan. Yakini sungguh di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi Indonesia, engkaulah bangsa yang terpilih. Dan inilah Indonesia, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Allah posesif terhadap Indonesia. Dia yang akan menjagai kita dengan kasih setianya. Dengar baik, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang memanggil engkau keluar dari kegelapan. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Jika engkau masih jelata, engkau masih tinggal di dalam kegelapan, keluarlah dari kegelapanmu, masuklah to experience His marvelous light. And now, today, dengarkan baik-baik, He claim you as His
very own. Hari ini Tuhan mengklaim antara surga dengan neraka, heavenly realm, earthly realm, demonic realm, bahwa kita milik kesayangannya. Sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk broadcast, menyiarkan His glorious wonder. Simple, hanya itu saja. Koyakan jubah kejelataanmu. Dan kita akan menjadi orang-orang yang melakukan broadcast tentang His glorious wonder. Saya minta kita semua tutup mata.